berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kau sekalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu sekalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Zat Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya diperintahkan kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah, wahai Muhammad, jika kau sekalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ada pertanyaan, kenapa kita sekalian harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberi berbagai-bagai anugerah dan kenikmatan kepada kita. Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian, kepada manusia, itu tak terhingga. Tidak ada batasnya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau sekalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan terhitung, saking banyaknya. Dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, ada 3 nikmat terbesar. Yang pertama, apa yang dinamakan dengan ni'matul ijad. Nikmat kita diciptakan sebagai manusia. Yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita hanya sebab saja adanya kita. Suami istri hanya sebab saja adanya anak. Karena banyak suami istri tidak punya anak. Lillahi mulkus samawati wal ardh, bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberikan kepada orang yang dikehendaki, suami istri, anak laki-laki. Wa yahabu liman yasha'u inasa, dan Allah memberikan kepada yang dikehendaki perempuan. Meskipun kadang-kadang kita inginnya laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa, atau Allah memberikan laki-laki bukan, perempuan bukan. Campuran laki-laki dengan perempuan. Banci. Meskipun tidak dikehendaki oleh suami istri.
au yaj'aluhum aqiman, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mandul. Ini menandakan bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang dinamakan dengan ni'matul ijad. Karena Allah yang menciptakan kita untuk hidup di dunia ini, maka Allah menciptakan, menyediakan bahan-bahan agar supaya kita bisa hidup. Allah tidak menciptakan begitu saja kemudian dibiarkan. Nah, kalau bahasa kasarnya, karena Allah yang menciptakan, Allah bertanggung jawab untuk bisa hidup. Maka Allah memberikan bahan-bahan agar supaya kita bisa hidup, sarana dan prasarana. Apa itu? Alam semesta ini. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, Pak, karena banyak yang dikhawatirkan oleh orang itu masalah rezeki, Pak. Kata Allah, ya bena Adam, wahai anak Adam, la takhaf min fawatir rizki. Kau jangan khawatir kehabisan rezeki. Madamat khazaini mamluatan la tanfadu. Selama gudang-gudangku penuh, tidak habis-habis. Mana gudang Allah? Alam semesta ini. Kemudian Allah mengatakan, khalaqtul asya'a min ajli. Aku menciptakan segala sesuatu, semuanya ciptaan Allah untukmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, menciptakan udara, menciptakan air, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan, semuanya untuk manusia. Bahkan Allah menciptakan malaikat pun untuk melayani manusia. Coba bayangkan. Khalaqtul asya'a min ajlik. Aku menciptakan segala sesuatu untukmu. Hanya saja Allah memberikan rizki kepada orang yang berakal melalui usaha. Bukan punya akal. Kalau orang yang tidak punya akal, mohon maaf orang gila, langsung Allah memberikan tanpa usaha, Pak. Nggak ada orang gila yang bekerja, nggak ada orang gila yang berdagang. Paling pekerjaannya apa? Jalan-jalan. Ada nggak rezekinya? Ada. Melalui orang yang diketuk hatinya. Atau kita sudah berupaya, Pak, sekuat tenaga, tidak hasil-hasil, langsung Allah akan memberi. Terlepas atau itu pinjaman atau pemberian atau apa. Kan? Contoh, ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim di satu tempat yang tidak ada orang, tidak ada pepohonan, tidak ada air, yang sekarang dinamakan Makkah, belum ada orang pada waktu itu. Ditinggalkan di sana dengan bayinya Ismail. Ibrahim kembali. Kata Siti Hajar, aina tadhhabu wa tatrukuna fi hadzal wadi? Kau mau kemana? Meninggalkan kami di lembah ini. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kemudian Siti Hajar bertanya lagi, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah menyuruhmu untuk meninggalkanku? Kata Nabi Ibrahim, Naam, ya. Di dalam hati Siti Hajar yakin Allah tidak akan membiarkan. Idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Makanan habis, minuman habis. Karena makanan dan minuman habis, air susu Siti Hajar kering. Ismail
nangis. Anak kecil, bayi kan, tidak menyusu, akan nangis. Karena Siti Hajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi akal pikiran, Ismail disimpan di bawah. Dia berupaya lari ke Bukit Sofa. Barangkali ada orang yang akan membantu. Ternyata tidak ada. Lari ke Marwah. Barangkali ada orang. Ternyata tidak ada. Lari lagi ke Sofa. Sampai 7 kali angkat tangan. Tidak menghasilkan upaya Siti Hajar. Maka Allah langsung memberikan melalui kaki Ismail berai air. Namanya Zam-Zam. Kita pun begitu, Pak. Kalau upaya kita sudah tidak menghasilkan, Allah pasti akan memberi. Apakah itu pinjaman atau pemberian atau apa melalui orang lain kan? Kenapa? Karena selama orang itu hidup pasti ada rezekinya. Kalau seseorang itu sudah habis rezekinya, pasti mati. Madamal ajalu baqiyan fan rizqu baqin. Selama ajal itu belum tiba, pasti manusia ada rezekinya. Hanya saja tadi Allah memberikan rezeki kepada orang yang berakal melalui upaya. Khalaqtul asya'a min ajlik. Aku menciptakan segala sesuatu untukmu. Tapi jangan lupa kata Allah, wa khalaqtuka min ajli, dan aku menciptakanmu untuk mengabdi kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi nikmat yang kedua adalah nikmatul imdad. Nikmat kita diberi bahan untuk hidup. Kemudian yang ketiga, nikmatul taklif. Nikmat mempunyai kewajiban. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi bahan-bahan agar supaya kita bisa hidup. Allah tidak membiarkan juga untuk manusia bebas. Maka Allah menurunkan kewajiban-kewajiban kepada kita. Itu namanya taklif. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban kepada kita? Agar supaya hidup kita lurus. Kenapa? Taklif kewajiban kita kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, naik haji, berlaku benar dan lain sebagainya. Itu dianggap nikmat, Pak. Sementara banyak orang yang menganggap bahwa taklif itu adalah beban. Sesuai dengan katanya, kallafa yukallifu, kewajiban berarti beban. Kita rubah paradigma. Taklif seperti sholat, puasa, zakat, kemudian naik haji, berlaku baik dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban Allah. Jangan kita anggap sebagai beban, tapi kita balik sebagai nikmat. Kenapa taklif itu kita anggap sebagai nikmat? Karena definisi nikmat itu adalah sesuatu yang manfaat dan berguna bagi kita. Salat umpamanya kan, yang mewajibkan salat adalah Allah. Kita wajib melakukannya. Kan? Manfaatnya adalah bagi Allah atau bagi kita? Bagi Allah tidak ada manfaatnya. Orang mau sholat, mau tidak sholat, tidak ada pengaruhnya. Mau zakat, mau tidak, tidak ada pengaruhnya. Orang mau benar, mau beragajul, mau brengsek, tidak ada pengaruhnya. Bahkan mau iman, mau tidak iman, tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Tapi manfaatnya bagi kita.
Karena ada manfaat bagi kita, berarti itu adalah nikmat. Kalau kita menganggap dan menjadikan kewajiban itu sebagai nikmat, tidak akan berat lakukannya. Tapi kalau dianggap beban, pasti berat. Sholat beban, puasa beban, zakat beban, naik haji beban, berlaku benar beban. Itu akan berat. Tapi kalau kita anggap nikmat, maka tidak akan berat. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita al-faraid? Ada kewajiban-kewajiban yang bersifat fardu. Ada an-nawafil, ada sesuatu yang tambahan daripada fardu. Kalau fardu sudah selesai, mesti harus dikerjakan. Yang sebenarnya itu adalah istidamatu wala, sarana agar supaya kita langgeng tunduk kepada Allah. Yang kedua, syahnah, sembahyang bahan bakar. Contoh seperti sholat, Pak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila wa ja'alna an-nahara ma'asya wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah menjadikan siang dan malam, menciptakan siang dan malam. Masing-masing antara siang dan malam ada fungsinya. Fungsi siang ma'asya lil ma'as, untuk bekerja, beraktivitas. Fungsi malam subata, untuk istirahat. Siang ada fungsi, malam ada fungsi. Fungsi siang untuk bekerja, fungsi malam untuk istirahat. Indahnya ajaran Islam, ketika kita akan memulai aktivitas siang, dan siang itu dimulai dengan terbitnya fajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk start kepadanya dengan salat subuh. Allahu Akbar. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama lain tidak ada yang menyuruh begitu. Dulu ada mahasiswa saya, Pak, mu'alaf, tadinya beragama lain, masuk Islam. Dia bilang indah ajaran Islam. Kenapa? Ketika kita mulai bangun, sudah harus start kepada Allah dengan sholat subuh. Agama saya yang dulu, nah katanya, mau bangun jam 8, jam 9 gak ada apa-apanya katanya. Tapi Islam dah. Begitu takbir fajar, mulai siang harus bangun dan setor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan Allahu Akbar, Allah Maha Agung, dan yang lain-lainnya kecil. Siang untuk bekerja, padat-padatnya pekerjaan dari pagi sampai tengah hari, dan itu pasti semangat. Kadang-kadang ada orang yang berhasil, ada orang yang tidak berhasil. Orang yang berhasil jangan sombong. Pada hakikatnya itu adalah pemberian Allah. Orang yang tidak berhasil jangan putus asa. Masih ada waktu lain. Maka dipanggil oleh Allah dengan sholat zuhur. Allahu Akbar. Nah, ada kewajiban sholat jam 10, Pak. Lagi padat-padatnya kita bekerja. Kan? Biasanya selesai kita kerja sore, asar, kan? Setelah lagi kepada Allah dengan Allahu Akbar salat asar. Ini dalam keadaan normal. Setelah asar orang biasanya beristirahat, Pak. Setelah istirahat, ya jangan keterlaluan. Kau beristirahat. Allahu Akbar salat maghrib.
Siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Sebelum istirahat kita start dulu kepada Allah. Allahu Akbar, sholat isya. Karena malam untuk istirahat, nggak ada kewajiban lagi, ada lagi nanti subuh Pak. Nggak ada kewajiban sholat jam 12 atau jam 2. Hah? Coba, kalau kita lihat distribusi waktu sholat yang 5 waktu, pembagian sholat yang 5 waktu, itu cocok dengan karakter kehidupan dan karakter manusia. Kalau ada orang yang tidak sholat, pangadulan. Itu waktu normal, belum waktu toleran. Waktu toleran kan sholat zuhur itu asar sebelum asar jadi sholatnya. Umpamanya saking sibuknya terpaksa sebelum asar kita sholat zuhur jadi. Kan? Meskipun yang paling sempurna adalah awal waktu. Nah, itu merupakan istidamatul wala. Fardu itu untuk melanggengkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syahnah sebagai bahan bakar. Kadang-kadang orang kan semangatnya timbul tenggelam. Bahkan bukan semangat, iman saja bisa tambah dan bisa kurang. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, imanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Kenapa orang yang beriman disuruh beriman lagi? Karena iman itu yazidu wa yanqus. Kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang, terus saja begitu. Nah. Makanya kembali ke tadi, kewajiban itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang sifatnya fardu, wajib, mafrughun alaih, itu tidak boleh tidak, harus kita kerjakan. Kemudian untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, maka kita harus mengerjakan an-nawafil, ibadah sunat. Salat yang wajib hanya 5. Selain itu ada yang sunat banyak. Harta yang wajib zakat. Lebihnya apa? Sedekah. Puasa wajibnya Ramadan. Sunatnya banyak, ada Senin Kamis dan lain sebagainya. Begitulah lainnya. Kan? Itu sebagai sarana alat untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Sebagai syahnah, bahan bakar kita agar supaya kita semangat di dalam hidup. Terakhir, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Selama seorang hamba, yaitu kita, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunat selain wajib, karena wajib itu yang sudah selesai, tidak boleh tidak, harus kita kerjakan. Hatta uhibbahu, pasti kita akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka jika aku mencintainya, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi, maka akulah pendengaran yang dia dengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan pandangannya lah yang dia lihat. Wa yaduhu alladhi yabtishu biha, dan tangannya yang dia pegang. Wa rijlahu alladhi yamshi bihi, dan kakinya yang dia berjalan. Dalam artian segala aktivitasnya bakal diarahkan dan dijamin oleh Allah kepada hal-hal yang benar. Kemudian siapa orang yang mencintai Allah itu? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Tanda orang yang mencintai Allah adalah orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bohong kalau ada orang yang mengatakan dia itu cinta kepada Allah tapi dia tidak melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.
balasannya tiada lain yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai orang yang mencintai Allah. Cinta Allah, dampak daripada cinta yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika orang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar pahala, kita sebagai manusia biasa kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu sekalian tanpa tobat. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pemberi maaf dan maha pengasih kepada kita sekalian. Oleh karena itu, maka tiada lain bagi kita di dalam hidup ini agar hidup kita lurus, hidup kita semangat, maka seharusnya lah kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang fardu maupun yang sunat, sebagai sarana untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penyemangat diri kita agar di dalam hidup ini kita semangat dan ada jalur yang benar sesuai yang diberi petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk ke dalam kategori yang dibicarakan dalam ayat ini, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangannya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.